Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum memulai diskusi, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat hidayah dan limpahnya lah, sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun hanya sebatas daring. Salawat dan taslim tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini untuk dijadikan sebagai suri teladan bagi kita semua. Baik, pada kali ini kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman atas materi yang telah dipaparkan minggu lalu melalui video presentasi minggu lalu. Baik, pada kesempatan kali ini ada dua pertanyaan yang kami dapatkan. Yang pertama dari saudara Siskawati dan yang kedua dari saudari Ramdaninggo. Pertanyaan pertama dari saudari Siskawati akan dijawab oleh saudara Andi Askari Fadri Ali, dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Asma. Baik, kepada saudara Andi Askari Fadri Ali saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siskawati. Pertanyaannya yaitu, jelaskan perbedaan saluran distribusi pada produk konsumsi dan produk industri serta contohnya. Jawaban saya di sini yaitu, yang pertama, saluran distribusi pada produk konsumsi. Dalam penyaluran barang konsumsi yang ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat 5 macam saluran. Pada setiap saluran, produsen mempunyai alternatif yang sama untuk menggunakan kantor dan cabang penjualan. Adapun macam-macam saluran distribusi barang konsumen ialah, yang pertama, saluran produsen ke konsumen. Ini adalah saluran yang paling pendek dan paling sederhana. Tanpa menggunakan perantara, produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Disebut juga saluran distribusi langsung. Yang kedua, produsen pengecer ke konsumen. Di sini pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen. Yang ketiga, produsen pedagang besar pengecer ke konsumen. Saluran seperti ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani oleh pengecer saja. Yang keempat, produsen, agen, pengecer ke konsumen. Di sini produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Dia menjalankan kegiatan perdagangan besar dan saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualnya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. Yang kelima, produsen, agen, pedagang besar, pengecer ke konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Selanjutnya, saluran distribusi pada produk industri. Ada 4 macam saluran yang dapat digunakan untuk mencapai pemakai industri. Keempat macam saluran distribusi tersebut adalah, yang pertama, produsen ke pemakai industri. Saluran distribusi dari produsen ke pemakai industri merupakan saluran yang paling pendek dan disebut juga saluran distribusi langsung. Saluran semacam ini cocok untuk barang-barang seperti lokomotif, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang kedua, produsen, distributor industri ke pemakai industri. Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan aksesoris atau equipment kecil dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen lain yang dapat menggunakan distributor industri sebagai penyalurnya antara lain produsen bahan bangunan, produsen alat-alat untuk pembangunan, dan produsen alat pendingin udara. Yang ketiga, produsen agen pemakai ke pemakai industri. Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memperkenalkan barang baru atau ingin memasuki daerah pemasaran baru lebih suka menggunakan agen. Yang keempat,
produsen, agen, distributor industri ke pemakai industri. Saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualnya terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu, faktor penyimpanan pada saluran perlu diperhatikan pula. Dalam hal ini, agen penyinjau seperti agen penyimpanan sangat penting peranannya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Jawaban dari saudara Andi Askar Infantri Arif atas pertanyaan dari saudari Siskawati. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudari Asma untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ramdhani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramdhani Nur, yaitu pertanyaannya, sebutkan sebuah ayat beserta arti dan contohnya yang membahas mengenai konsumsi. Adapun jawabannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinnatakum inda kulli masjid wa kulu wasribu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dalam hal ini dan ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berlebih-lebihan tidak disukai oleh Allah. Contohnya, ada orang yang mengambil makanan secara berlebih-lebihan dan menyisakannya. Dan menyisakan makanan adalah perilaku yang tidak terpuji, dan hal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi paparan jawaban dari saudari Asma atas pertanyaan dari saudari Ramdhani. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya bila ada yang mau menanggapi. Saya persilahkan juga kepada teman-teman jika ada yang mau menanggapi atas jawaban yang kami paparkan tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya banyak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut bergabung di Zoom kali ini, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun dalam proses pembuatan video. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.